Jadi untuk karyaku di YouTube tuh udah hampir 10 tahun ya. Dari mulai aduh gila kamar sepetak tuh mungkin SMP kali ya? Ya itu waktu SMA kelas 1. SMA kelas 1 ya? Gila sekarang yang tadi saya bilang ya udah rumahnya gedongan ya, mobil sport, bisnis cafe shopnya tuh ada sampai 3 sekarang. Pernah nggak lu nih ikutin acara tanding game senasional atau bahkan tingkat internasional? Pernah di MMORPG aku sempat juara 1 Odin Cup. Jam 10 pagi videonya 2 juta. Cepet nonton juga ya. Dan disitulah awal dengan proses naik sampai sekarang. Thank you God Hand. Aku di rumah pakai dari driver untuk main game Asus ROG 8. Dibanding iPhone aku lebih suka main game oke, berarti pakai Asus ROG 8. Ya, karena kan aku bela diri juga kan diajarin sama bokap itu taekwondo dari umur 3 tahun. Oke. Itu ada gurunya atau emang bokap? Papiku gurunya. Oh gitu ternyata. Oke, Om nih ngajarin saya juga. Iya, Om Iwan itu. Iya, Om Iwan ya. Sabengin dia. Dan 5. Oh gitu ya, ada 2.400 video. Total video 2.400 Om. Waduh, gila. Itu udah bukan main game lagi. Udah bukan main game lagi itu ya. Ya guys, kembali lagi di podcastnya Diarkom. Kali ini saya ngundang salah satu sahabat di dunia maya saya nih. Dia nih gamers dan dia bisa jadi panutan karena sebagai content creator. Bisa dibilang mulai dari nol nih, saya ngikutin banget dari awal. Dari mulai ya kamar sepetak gitu ya. Tapi sekarang punya rumah gedongan, punya mobil sport, punya cafe dan lain-lain. Nanti kita bahas itu guys. Oke, ini dia. Dylan Pros. Halo. Lama ya kita nggak ketemu ya. Sangat lama ya. 1 tahun ya. Gila, padahal dulu setiap hampir seminggu atau 2 minggu sekali ketemu. Gimana kabarnya Dylan? Baik banget. Baik banget ya. Sehat-sehat ya semua ya. Sehat. Om gimana Om? Papi? Iya Papi. Sehat dong. Sehat ya. Lagi mau pernikahan. Oh iya, saya lihat ya di konten Instagram ya. 25 tahun loh. Romantis banget. Romantis. Luar biasa. Itu perlu ditiru tuh semangat ininya ya. Gak luntur kayaknya ya. Dari awal sampai sekarang kayaknya masih hangat terus nih. Harus. Harus ya. Oke, Dylan masih suka ikutan acara mobil atau motor gak sih? Kalau itu harusnya udah jarang banget. Udah jarang banget. Iya. Saya juga udah jarang mungkin 2 tahun lalu. Kalau Dylan kapan? Ya sama sih. Sama ya? Pas kita udah jarang aku juga jadi jarang juga. Kenapa ikutnya bisa samaan ya? Mungkin udah mulai bosen dan waktunya kan agak susah. Nah iya bener. Mungkin dulu kita sering karena zamannya COVID ya agak senggang-senggang dikit lah ya. Jadi kita udah lama gak keluar rumah. Sekalinya keluar rumah langsung kayak kangen lagi nih. Iya. Nah udah pas udah di tahap I think it's enough. Jadi kita udah tidak keluar-keluar lagi sih. Iya sih. Karena basicnya kalau aku sendiri jujur aku lebih suka di rumah. Gitu ya. Karena aku punya dunia sendiri dan hobi utama aku tuh sih game. Yang kedua baru mobil sport. Tapi kalau yang mobil-mobil sport gitu kayak udah lewat gitu bahasanya. Aku kayak lebih senang main game di rumah aja, nyantai, quality timeku kayak gitu sih ketika udah lagi gak ada kerjaan gitu. Dunianya memang begitu dari awal udah di kamar aja ya memang. Kayaknya sebagai content creator pada begitu semua ya, lebih asik di dunianya sendiri ya. Betul, lebih enjoy. Memang waktu itu kita sering keluar karena memang COVID ya, memang butuh refreshing keluar gitu ya. Kayak COVID udah beres, udah menyendiri lagi. Balik lagi. Iya. Ini nama lo Dylan Pros itu nama beneran atau nama channel sih? Sebenarnya nama aslinya apa nih Dylan? Nama asli Dylan Maximus Zidane. Dylan Maximus Zidane. Ya. Kayak pemain bola ya. Ya, Zidane pemain bola. Maximusnya itu adalah pahlawan gladiator ya. Di tahun 99 itu ada filmnya ya. Di tahun 2000 di bioskop. Nah itu Mami lagi ngandung aku 8 bulan pas nonton film itu. 7 bulan atau 8 bulan pokoknya. Bokap nonton Maximus jadi nama anak kita apa ya. Nah, menarik sekali ya. Kan dia pemeran utamanya kan di film Gladiator. Salah satu yang apa namanya, kalau di sejarah dia yang komplain tentang kayak pertarungan hidup dan mati antara manusia lah. Kayak Gladiator di arena itu kan kayak bener-bener sabung orang gitu. Sekarang sabung ayam itu sabung orang gitu. Menarik juga ya. Jadilah Maximus. Nah kalau untuk Dylan Pros itu lebih kayak jargon aja sih. Karena waktu main game dulu tuh
aku kan lumayan jago ya main MMO gitu. Aku kayak sering PVP, sering PVE juga. Orang tuh manggilku, wih pros banget, pros. Nah dari pros situ, itu pro, dari pro. Sebenarnya mereka mungkin ngomongnya pro, profesional. Tapi aku namain dengan pros itu aku artiin dengan moto yang berbeda gitu. Misalnya kayak di dunia ini kan ada pro dan kontra kan. Kalau dalam bahasa Inggris itu pros and cons. Nah dengan pros itu dengan motonya stay pros less cons. Kita harus lebih banyak pro-nya dibanding kontranya. Tapi kan tidak bisa menghilangkan kontranya atau consnya ya. Karena kita manusia pasti ada kesalahan. Makanya stay pros less cons. Lebih banyak pro-nya lah gitu. Kalau bisa dari konten-konten yang aku buat, dari cara aku ngomong gitu. Makanya Digen Pros. Itu dari awal channel? Dari awal channel. Oh dari awal channel ya? Dulu Digen Pros Gaming. Digen Pros Gaming. Cuma karena aku memang segila itu sama game dan aku suka bikin konten lain selain game juga. Ya udahlah aku ganti, jangan ada gamingnya, Digen Pros saja. Oh Digen Pros saja lah ya. Jadi, tapi kan main game dong, mestinya ada gamingnya ya. Tapi sebenarnya nggak harus ada nama gamenya sih. Gitu ya. Dengan Pros aja gitu. Gamingnya itu ya memang lebih ke segmen. Oke, welcome to Pros Gaming. Welcome to Pros Vlog. Proscast, pros live stream. So jadi kayak prosnya itu ujungnya apa? Jadi kayak kontennya gitu. Sekarang perusahaan yang aku bikin Prosduction. Wih, Prosduction. Mirip production di Prosduction. Keren juga ini, keren juga. Sudah dipatenin jadi sudah aman. Oh, udah aman ya. Ini sebelum bisnis memulai nama-nama udah diamanin dulu ya. Nanti tiba-tiba ada yang klaim kan. Waduh. Tapi di Pros gimana? Udah ini belum daftarin? Digen Pros mah aman lah. Aman lah ya. Kan orang udah tahu kalau ada yang pakai nama Digen Pros ya nggak mungkin gitu. Iya gitu ya. Ini kan lebih kayak nama personal. Nama personal, nama pribadi lah ya, Dilan ya. Dilan Pros. Kalau itu kan beda ya, Prosduction. Ya itu kan kayak perusahaan, jadi kita harus patenin dan ngasih tahu ke orang-orang juga gitu. I see. Dilan lagi sibuk apa nih? Yang saya tahu kan selain YouTube ada bikin coffee shop nih. Gimana sih cikal bakalnya? Kenapa bisa ada bikinin coffee shop gitu? Padahal kan dari gamers nih. Jadi kan gamers itu identiknya begadang. Mereka pasti suka ngopi. Iya. Dan basically aku sama papi tuh suka kopi gitu. Tapi kan karena beli terus kopinya mahal gitu. Kenapa kita gak bikin kafe sendiri? Di saat itu kan lagi lumayan naik juga kan. Baru nyentuh 100.000 subscriber. Jadi story Pros Coffee itu di 2017 memang kita rencana ada mau bikin kafe. Nah tiba-tiba 2017. Nah di 2017 akhir dengan Pros lumayan naik tuh channelnya 100.000. Gimana kalau kita bikin kafe sekaligus ya lumayan nih lagi banyak yang follow juga kan. Namanya Pros Coffee aja. Pros Coffee. Akhirnya di 2017 lah buat pertama kali itu Pros Coffee. Masih di ruko kecil. Itu lucu kita trial and error. Gaya bener gitu. Masih di ruko kecil. Iya serius lah. Maksudnya itu kan modalnya masih sangat kecil ya. Itu kan dari YouTube pun itu benar-benar bareng sama papi patungan aku pakai duit AdSense dan sewa ruko di daerah Polres Cipondo. Itu rukonya yang jarang ada orang lewat sih. Tapi pas aku bikin kafe karena aku promosiin kafe di YouTube jadi banyak orang yang sana. Nah tapi dari situ aku belajarin juga sih. Karena kan dari situ itu aku belum membuat kafe yang memang di enjoy sama banyak orang yang memang bukan tahu aku gitu. So ketika suatu bisnis dari suatu influencer ya, kayak contoh apalagi F&B gitu, mereka mostly kayak yang punya Digen Pros, mereka cuma datang pengen ketemu aku aja, bukan mau apa yang kita jual, bukan mau nikmatin kopinya. Jadi saat itu kayak mereka datang, udah besokannya nggak datang lagi karena udah ketemu aku, foto sama aku. Berarti awal-awal rame. Setelah itu udah mulai ya. Enggak, sebenarnya rame tetap, tapi rame hilang. Bukan yang kayak setiap hari ada royal customer-nya dari Pros Coffee gitu. Makanya kan butuh waktu kan F&B untuk dikenal dan untuk kayak disukai sama banyak orang gitu. Nah dari waktu ke waktu akhirnya tempatnya karena kurang strategis dan itu sewa juga aku pindahin ke Citra 7, sewa lagi. Masih sewa ya waktu itu ya. Betul. Sewa 2 tahun itu udah lebih high budget tuh. Dekornya udah lebih di 2019 November. Betul. Itu tahun 2019 November itu rame tempatnya. Emang dilewatin banyak orang. Terus kayak dalam 1 bulan omset udah bisa ngitung. Bisa balik modal cepet nih gitu. Bisa tinggal take profit di tahun ke depan. Karena kan kita sewanya 2 tahun kan. 2020 COVID PPK. Ya langsung kuarantin kan.
PSBB. Iya, PSBB. Kita kan bukan kafe yang memang kita jualan itu untuk di-order dari transportasi online. Oh, oke. We sell the place yang memang bisa dibilang kafe kita itu cozy untuk tempat orang nongkrong, mereka enjoy di kafe gitu. Jadi pas PSBB ya kita langsung. Baru 2 bulan kita seneng gitu, rame baru 2 gitu. bulan. Dari rame tiba-tiba langsung wut. Itu parah banget impactnya sampai 2 tahun 3 tahun tuh biasanya. Iya kan sampai akhirnya rukonya udah 2 tahun. Aku mau perpanjang tuh udah mulai rame lagi karena udah mulai lepas PSBB. Orang yang punya rukonya gak mau diperpanjang. Jadi dari situ belajar, kayaknya kalau sewa terus begini nih sedih juga ngeliatnya. Udah dekor lumayan mahal, habis banyak, kayak ratusan something. Ngeliat dekornya emang bisa dilepas beberapa, tapi pas dilepas ada yang patah. Sakit hati ngeliatnya gitu. Iya, udah gak enak banget lah. Terus gak lama ruko Proskopi itu sekarang jadi kafe juga. Kita yang usaha jadi kayak biasa itu, biasa. Yang punya tempat pasti begitu ya. Jadi sewain buat tempat makan, apa udah rame, perpanjang nggak bisa, dia bikin. Jadi makanya dari situ udahlah. Akhirnya tapi nama beda dong. Beda lah, masalah Proskopi. Copyright udah kita patenin, kita bisa tuntut punya. Enggak dong. Jadi lanjutannya akhirnya kita decide untuk beli ruko sendiri. Oke, gitu. Itu tahun 2023 baru 23 ya, tahun lalu lah ya. Iya, belum sampai setahun, bahkan 10 bulan di Proskopi yang baru ini. Dan sekarang udah ada 3, 1 di Citra Raya, 1 itu 3 itu ruko sendiri. 2 ruko sendiri. 2 ruko sendiri. 1 Citra Raya, 1 Duta Garden itu ruko sendiri. Ada yang di Duta Garden itu di lantai 2 juga aku sementara jadiin studio podcast aku. Oh, oke. Ya, karena di lantai 2 itu VIP ya, orang harus minimum charge berapa untuk bisa di sana dan booking tempat juga karena ada karaoke-nya juga di lantai 2 gitu. Nah, kalau untuk yang ketiga ini di Q-Food and Music Om. Dia di kayak Punjasera dan food station gitu. Iya. Makanya namanya Proskopi Express karena kan dia bukan ruko, dia kayak gerobakan gitu. Iya, isi. Dan sekarang udah 3 tempat ya. Dulu awal-awal 2017 tuh tadi apa? Jumlah subscriber baru 100.000. 100.000. Dulu Dylan awal ngegame di YouTube tahun berapa dan berapa lama tuh bisa sampai 100.000? Oh, jadi untuk karyaku di YouTube tuh udah hampir 10 tahun ya. Dari 2015 awal bikin YouTube, umur 15 tahun di SMP kelas 3 mau lulus SMA lagi UN tuh. Itu udah SMA kelas 1. SMA kelas 1. Ya, jadi SMP kelas 3 mau ke SMA kelas 1 kan lagi UN tuh prosesnya itu aku sembari bikin YouTube pas liburan UN kan lumayan panjang tuh. Jadi kan mungkin orang pas banget tuh kayak mungkin orang-orang umur segitu kayak main, have fun. Aku di situ sebulan tuh kayak nyari jati diri gitu. Ya, lumayan kan libur UN sebulan mau ngapain gitu. Orang tua lagi susah. Terus udah mulai malu minta duit sama orang tua. Karena anak pertama, adik cewek semua, kecil-kecil gak mau jadi beban lah gitu. Lalu di saat itu kerjaan orang tua juga lagi lumayan kena impact gitu. Lumayan parah. Jadi pengen nyari duit gitu. Dari awal sebelum YouTube itu nyari duitnya dari joki game. Sama jadi middleman di grup. Untuk beberapa game kayak ada transaksi karena aku memang reputasinya udah bagus di grup juga, aku ngambil fee dari middleman. Daripada ketipu, zaman dulu kan gampang ketipu kan. Gak seenak sekarang gitu untuk nyari identitas orang. Kalau dulu kan benar-benar kayak kepercayaan tuh mahal banget. Makanya kan middleman tuh sangat amat luar biasa kalau dulu gitu. Berarti emang awalnya emang udah suka gaming ya? Dari umur 4 tahun main game. Dari 4 tahun? Main game apa tuh umur 4 tahun? Umur 4 tahun itu pertama kali main game bahkan PS1 Nintendo, ya. Waduh, zaman itu ya udah demen banget main game. Iya, memang basicnya udah suka main game sih. Berarti tahun 2015 mulai, terus 2017 nyampe 100.000 subscribers. Berarti 2 tahun ya butuh 100.000 subscribers. 2 tahun. Ya, jadi benar-benar kayak 2 tahun tuh gak dapat apa-apa dulu. Sampai akhirnya dapat momennya tiba-tiba langsung 100.000 dalam hanya 2 minggu. Jadi awal-awal tuh kayak masih stuck aja, terus dalam 2 minggu langsung bem. Wah, sampai sekarang tuh ya. Sampai sekarang. Iya. Gila bener sih. Tapi saya dulu sempat ngikutin sih. Wah, ini gila bener ya Dylan Pros nih ya. Dari mulai gila kamar sepetak tuh mungkin SMP kali ya. Ya itu waktu SMA kelas 1. SMA kelas 1 ya. Gila sekarang yang tadi saya bilang ya, udah rumahnya gedongan ya, mobil sport, bisnis cafe shopnya tuh ada sampai 3 sekarang. Itu
Gimana ya Dylan, kenapa bisa sampai begitu? Mungkin bisa diceritain, ini buat motivasi juga nih buat teman-teman yang pengen ikut jadi content creator. Kok bisa ya awalnya dari yang kayak simple tapi bisa menghasilkan banget gitu. Jadi berawal dari nyokap dipecat dari kerjaan itu setelah 15 tahun kerja tanpa dikasih pesangon sama sekali. Aku langsung mikir di situ uang jajanku diturunin gitu, kayak aku anak cowok satu-satunya, adikku cewek yang nantinya aku bakal jadi kayak tulang punggung keluarga gitu, aku pikir gitu. Udah mulai malu minta duit sama orang tua juga. Jadi berusaha untuk nyari apa yang bisa aku kerjain dengan apa yang aku suka gitu. So my dream was like making my hobby to be my income. Jadi kayak hobi bisa jadi income itu adalah suatu mimpi aja gitu di zaman dulu. Karena orang juga di saat itu gak akan tahu ya apa yang akan terjadi. Betul. Nah, awalnya sebelum YouTube aku jadi joki dulu. Itu lumayan banget karena aku mikir apa yang aku bisa lakukan dengan skillku dan keniatanku bermain game, aku akhirnya bikin jasa. Suatu jasa. Lumayan joki. Itu dalam segi penghasilan ya? Iya, penghasilan. 2014 sebelum YouTube ini cerita pendeknya dulu. Jadi dari situ udah mulai bisa cari duit. Satu karakter itu aku bisa kerjain joki kelar 2 jam kayak ngelarin suatu stage gitu. Karena aku lumayan jago dulu. Cepet ya? Iya, kan di PC dulu, di warnet ya. Seminggu itu aku bisa dapat 2 juta, 3 juta. Zaman itu gede loh. Itu aku merasa kayak uang jajanku gak kurang. Iya, gede loh. Jadi, dan aku pun di saat itu udah lumayan bangga sih dengan diriku yang dulu ya. Jadi kayak gak difoya-foyain gitu loh duitnya tuh. Aku invest lagi. Jadi untuk lebih memudahkan pekerjaanku dari joki, aku 2 juta, berapa jutanya itu kayak aku spend lagi ke game itu biar karakterku makin kuat. Jadi nanti bisa menjoki. Jadi kan sistem jokinya gini, karakterku aku ajak satu karakter ini aku mainin bareng di satu stage dungeon karena kan game MMO. Jadi karakterku bisa nge-carry lagi lebih gampang gitu ya. Jadi ini kayak modalnya nih untuk aku narikin orang. Jadi lebih kayak jasa jokinya kayak gitu, ngelurusin suatu stage yang memang mereka mungkin belum mengerti gitu. Untuk mendapatkan suatu equipment atau barang di dalam game tersebut. Jadi aku modalin di situ, caraku naik juga. Yang aku dulu cuma nunggu lebaran dulu baru bisa top up ya kan. Emang dari dulu suka top up kan. Sampai sekarang pun sebenarnya suka top up di game. Karena memang masa kecilnya dulu seneng spending uang di game. Karena itu adalah happiness buat aku juga sih. Childhood happiness gitu. Dari situ mulai, habis itu joki udah mulai susah. Karena udah mulai banyak update yang memang gak harus butuh joki kayak aku. Aku mulai bosen, aku jual deh karakterku. Karakterku aku jual di saat itu 4,7. Iya. Jadi dulu bokap sampai kaget, ini 4,7 duit dari mana gitu kan. Ya kan anak SMP kan. Ini cara Dylan di dalam game, Dylan jual ada yang beli gitu. Dulu kan gak punya ATM. Jadi makanya bokap tahu pakai ATM bokap kan. Bener ada yang transfer 4,7. 4,7 itu ada kosong dulu. Aku beli konsol game. Jadi waktu dulu konsolnya apa tuh? PS1 dibeliin. Masih bisa, PS2 masih bisa lah gitu loh. Sampai masih bisa beli. Pas PS3 udah gak bisa beli. Udah agak berat. Iya, harganya kan tergolong paling mahal ya. PS2 itu kan dulu cuma 2 juta. PS3 itu awal rilis 6 juta. Jadi berat bokap untuk beli lagi, susah juga. Akhirnya sampai PS4 baru keluar. Aku baru beli PS3 second. Jadi benar-benar kayak merealisasikan lah aku mau beli PS3 aja deh, main game gitu. Karena aku sempet main ke rumah teman bokap, ada PS3 aku gak mau pulang. Iya, kayak mau PS3 di rumah gak ada soalnya gitu. Sampai kayak gitu waktu kelas 3 SD. Kelas 3 SD, kelas 4 SD lah. Karena kan PS3 itu keluar di 2006-2007 setahu aku ya. Sampai akhirnya 2009 tuh. 2009 ada PS3 Slim. Iya. Dan akhirnya aku beli PS3 yang fat. 1,5 juta dulu second. Gamenya juga bajakan. Harddisknya 500 giga. Iya, ada model begitu ya. Iya, jadi mainin game PS3 dan itu belum YouTube ya? Belum. Jadi berawalnya dari PS3 dulu. Dari aku PS3 dulu. Main PS3 dulu langsung main GTA 5 kan. Kelihatan bagus banget. Kita kan dulu main GTA San Andreas Vice City ke PS3 720p.
PS2 kan 480 ke 720p dulu kita sebutnya XD itu udah kayak wah TV gede bagus banget gambarnya gila gitu. Nyari tips and trick di YouTube. How to find money GTA bla. Kok seru gini kok ya? Kayak seru? ada orang YouTube main game ada muka ada face cam gitu. Iya. Terus temanku juga salah satunya ngomong di warnet waktu itu pernah. Jadi ada 2 kali. Jadi yang pertama temanku ngomong, yang kedua dari aku searching sendiri. Yang pertama itu temanku ngomong di warnet tuh kalau main game berisik banget gitu, berekspresi lah gitu, bacot lu atau gimana kita ngomong bahasa warnetnya ya gitu. Kayak PewDiePie. Apa tuh PewDiePie di saat itu kan belum nonton YouTube. Iya. Pas buka YouTube, akhirnya di rumah main PS3 itu buka YouTube tentang tips and trick main GTA 5 nyari duit gitu-gitu. Ini kayaknya bisa nih gitu kalau misalnya aku bikin gitu. Tanpa basa-basi aku jual PS3-nya. Oh gitu ya. Aku jual PS3 dulu sempat pindah ke Nintendo Switch dulu. Bukan Nintendo Switch, Nintendo 3DS XL. Ingat gak om? Yang Nintendo DS ada analog kecilnya kanan. Buat main Monster Hunter doang dulu. Tuh. Jual lagi. Bener-bener kayak ganti-ganti gadget lah. Jual beli karena kan budgetnya terbatas. Belum dikontenin tapi itu ya? Belum. Karena masih mempelajari. Masih mempelajari. Aku balik ke warnet akhirnya. Di warnet bukan main game. How to edit video. How to ini. Jadi semua kerja semua benar-benar otodidak gitu belajarnya dari guruku yang terbaik yaitu YouTuber India. Mereka selalu ngajarin terbaik menurutku. Gimana cara edit video, gimana cara masukin video facecam ke di saat itu kan masih new things ya. Gameplay walkthrough gitu. Itu benar-benar aku belajar. Dulu aku pertama kali ngedit, akhirnya video pertama aku yang gaming di YouTubeku, aku decide bikin channel gaming namanya Dylan Pros Gaming, itu udah diedit videonya. Nggak bener-bener video asal. Itu ngedit gitu. pakai aplikasi apa tuh awal-awal? Di saat itu karena PC-nya masih PC kentang, itu Camtasia namanya. Iya, nggak bisa nunggu FPS tapi gratis. Oh, tapi gratis. Camtasia itu biasa cuma buat kayak projection doang, tapi aku pakai buat editing. Buat editing ya. Nah itu duit yang dari Nintendo itu aku jual, bokap juga ada bantu, benar-benar bikin PC yang seadanya gitu. PC dulu seadanya. Kayak berapa ya? 8 juta udah sama monitor dan segala macemnya gitu. Kayak 6 juta ya. Iya 6 juta 8 juta. Pokoknya benar-benar ya speknya yang ya spek lah. Warnet. Iya spek warnet lah ya di atas dikit. Aku masih ingat Intel i5 4460. Dengan VGA GT Pixel View 730. Ya, Pixel View 730 GT. Pixel View, Ya, belum GTX. VRAM-nya cuma 1 giga ya. 1 giga? 2 giga ya. Iya. Ya itu tahun berapa kan? 2015 kan? Iya. Itu bisa jalanin GTA 5 setting low aja udah alhamdulillah di saat itu gitu. Nah, dari situ lah aku belajar, kayak sempat dibilang gila juga kan sama. Itu udah daftar akun YouTube tuh? Udah mulai ngisi-ngisi konten? Belum. Belum. Jadi kayak masih belajar. Baru gitu. Daftar, baru masih belajar gitu ya. Ngomong di depan kamera gitu. Kayak gimana sih cara ngomong di depan kamera kan gitu. Nah konten pertama pas dipublish apa tuh reaksinya? Konten pertama sebenarnya bukan game. Konten pertama itu aku fighting. Nancaku double stick gitu-gitu. Karena kan aku bela diri juga kan diajarin sama bokap itu taekwondo dari umur 3 tahun. Itu jadi, ada gurunya atau emang bokap atau emang papinya yang? Papiku gurunya. Oh gitu ternyata. Om nih ngajarin saya juga. Iya Om Iwan itu. Iya Om Iwan ya. Iya. Dia dan 5. Pantesan ya. Kayaknya fit terus tuh. Iya, gurunya bokap sendiri. Jadi makanya punya masa memori yang bisa bela diri sampai sekarang juga gitu. Jadi main yang kayak senjata-senjata kayak nunchaku, terus kayak tonfa gitu-gitu, baton stick sampai tongkat panjang itu belajar sendiri. Memang suka aja gitu kayak nunchaku dulu main Dynasty Warrior Lingtong kan. Terus sama Bruce Lee ngeliat kayaknya bagus banget dan keren banget kalau orang bisa main nunchaku. Akhirnya belajar gitu. Wah, awal belajar pernah biji. Sampai hampir pingsan, bahaya banget itu. Cuma seru sih, kena kepala beberapa kali. Ya, pas udah bisa langsung enak gitu kayak enak, wah ya enak banget bisa main.
baru tahu ternyata Dylan Pros bisa main double stick. Ternyata bokapnya nih guru taekwondo nih, guru bela diri. Pantesan. Saya aja main double stick kagak bisa. Ini saya lihat dia udah pakai sampai tendangan-tendangan lagi. Ya, waduh. Hebat bener. Pikir-pikir siapa yang ngajarin, ternyata bokap. Oke, terus tadi bikin kontennya bela diri berarti ya. Nah, konten gamenya gimana tuh? Jadi kan ya semakin ini ya, kita juga sadar ya di saat itu ya konten bela diri juga gak expert banget lah. Lucu-lucuan aja upload sampai akhirnya decide untuk bikin konten game di sebulan setelah bikin konten bela diri itu. Tapi beberapa orang juga tahu channelku itu dari konten bela diri itu karena aku share ke grup Facebook kan. Lucu gitu kayak panda lah apa semua gitu. Jadi kayak mereka tuh kadang, "Bang, bikin dong sesekali konten kayak dulu lagi, martial art bela diri gitu." Masih ada ya pengikut zaman dulu, masih ada ya? Masih ada. Dan aku gak pernah hapus video. Bahkan kalau misalnya kita buka channel YouTube, kita pilih oldest, itu ada oldest itu ada videoku yang ada yang masih nggak lo hide ya? Enggak, never hide because it was the history kan. Itu adalah sejarah dan cerita dari. Iya sih. Tapi kan biasanya video-video zaman dulu kan kayaknya kurang bagus tuh tampilannya. Enggak dong, itu proses belum menjadi sekarang. Prosesnya kan? Ya. Kenapa kita harus umpetin proses kita? Gitu kan? Ya? Iya, itu kan maksudnya bangga gitu kita nonton video itu sudah berkembang apa kita sampai sekarang. Masa malu dengan proses masa lalu kita kan, gitu. Kalau aku nggak pernah aku hapus, nggak pernah aku hide lah. Gitu. Dan dari situ akhirnya bikin video gaming pertama, game FPS, belum ada facecam. Sebenarnya ada. Jadi pakai apa nampilin wajah? Cuma pakai mic doang. Pakai mic doang. Sebenarnya udah ada facecam. Berarti udah screen recording ya? Udah. Screen recording tapi mic doang, nggak ada wajah. Ada, ditipu. Webcamnya harganya 70.000 kagak nyala sampai rumah suwe. Iya, jadi beli di Mangga 2 gitu. Webcam 70.000 masih VGA belum megapiksel. Pas dicolok gak nyala, ditipu gua. Jadi pas video kedua baru ada facecam. Ditukar. Iya. Udah ada facecam dan ya berkelanjutan lah, upgrade dikit-dikit. Gak pernah mikirin dapat duit sih dari awal, memang bener-bener hobi aja ya. Karena di saat itu malah takutnya malah nyusahin orang tua gitu. Tapi percaya kalau ini selama aku tekunin ya mungkin bisa banyak orang yang nonton, aku udah senang gitu. Gak pernah mikir kayak wah bisa dapat uang, bisa dapat ini, gak pernah sama sekali, satu kali pun di tahun pertama gak pernah. Gak ada kebayang ya? Gak ada ya? Aku cuma bikin karena aku suka dan memang punya mimpi, hobiku bisa jadi uang, tapi bukan di situ sebenarnya. Dulu gak pernah mimpi, gak berani mimpi lah, gak berani mimpi kayak aku bisa sukses di sini jadi orang yang terkenal, gak. Cuma memang menarik nih. Aku bikin, aku senang, aku passion, dan ini hobi aku gitu. Hobi aku untuk kayak bisa share ke orang-orang aku lagi main game ekspresiku kayak gimana. Dan gak expect ternyata banyak yang suka juga gitu dengan ciri khasku. Gak bisa ngomong R dulu kan. Dulu parah banget, kalau sekarang gitu R masih udah lumayan kan. Sempet terapi kan, soalnya geterin lidah sama tenggorokan untuk orang yang cadel, nanti R-nya tuh setidaknya keluar, gak kayak L gitu. Lali gak gitu, lari masih bisa gitu perafalannya. Dulu tuh lali gitu. Dulu gitu ngomongnya. Beneran gak bisa ngomong R sama sekali. Gitu ya. Iya. Mungkin itu yang bikin rame juga ya dulu ya. Jadi ciri khas juga, karena dulu kan pilihan YouTuber masih sedikit ya. Iya. Jangan lupa subscribe gitu kan. Bukan subscribe gitu. Pakai L. Subscribe. Iya, R-nya gak ada. Jadi bikin rajin share juga dulu di Facebook, rajin share di beberapa website juga sama blog, dan pertama kali videoku ada yang nonton 100. 100 itu udah seneng banget. Karena bayangin kamarku yang sepetak itu, 100 orang di situ aja gak muat gitu. Iya, itu udah betul, sangat banyak 100 orang. Kayak seneng bikin terus gitu. Karena masih sekolah juga ya, ngedit sendiri juga. Dan setiap ngedit pasti ada belajar hal baru. Itu yang bikin lama dari ngedit sebenarnya. Jadi kepo aja gitu orangnya, kayak abis ngedit pengen belajar ini ya, coba pakai efek ini gitu. Jadi lamanya tuh di learning. Jadi learning by doing ya. Iya. Makanya untuk produksi satu video lama banget. Waktu itu ya. Karena sambil belajar hal baru juga setiap harinya gitu. Iya. Sampai sekarang sampai sekarang aku masih ngedit sendiri, masih bisa. Masih bisa ya. Iya, karena keasah juga kan. Iya sih, penting lah sebagai
pemilik channel mah harus bisa. Ya karena beda ya, yang memang basicnya bisa ngedit sendiri pasti video-videonya tuh ada taste mereka sendiri gitu, nggak bener-bener kayak orang lain, even pakai editor. Karena kan kita tetap ngasih formula ke editor kita kan. Editor penting karena kan bisa save waktu kita banget. Betul. Nah menurut Dilan, kita bikin video dibanding sama orang editor yang bikin, puasan mana? Puasan kita yang bikin ya. Kita bakal nonton video itu berulang-ulang. Karena kayak taste-nya sama pasti. Iya. Editor sebagus apapun kalau misalnya nggak diarahkan dan mungkin dari konten kreatornya itu sendiri nggak ngasih, pasti bakal kurang taste-nya. Karena kita punya taste sendiri gitu. Penonton bakal ngeh nggak sih? Oh ini kayaknya ngeh ya? Ngeh. Ada video yang aku edit sendiri, ada yang enggak. Ini editor yang kedua ya bang yang edit. Editor kedua ya? Iya jadi pasti style orang beda-beda kan, formula orang beda-beda. Even mungkin dimiripin sama ciri khas aku sendiri, tetap beda hasilnya. Tetap beda ya. Iya. Beda aplikasi editing juga maybe, beda asahan tangan. Iya. Sama kayak kita ngomong mie instan lah. Dimasakin dia, dimasakin yang kedua, beda kan? Beda. Even bumbunya sama gitu. Tapi memang yang satu airnya kebanyakan, yang satu setengah mateng, masukin bumbunya duluan. Cara mengolahnya beda. Bagi editing kita bisa bebas mau cut-to-cutnya seperti apa, style transition, music, background music, audio, semua itu kan yang benar-benar nge-vibes banget dari videonya. Taste-nya di situ sih. Lagunya dia sukanya lebih ke yang fun, aku sukanya lebih ke yang chill. Dia sukanya lebih yang cringe gitu, pakai sound effect terlalu lebay. Kan beda-beda kan? Benar. I see. Terus di konten apa tuh yang tadi kata menurut Dilan kok bisa langsung meledak di dalam 2 minggu bisa 100.000 subscribers? Oke, di saat itu aku punya idealis ya Om. Jadi kayak di saat itu komunitas YouTuber udah mulai terbentuk. Aku udah mulai naik tapi stuck. Di 10.000 subscriber tuh gak naik-naik gitu sekitar 2 tahun. 2 tahun di 10.000 subscribers. Karena aku gak ngikutin game yang tren. Aku punya idealis sendiri. Aku upload juga gak setiap hari. Karena masih sekolah juga. Ngurus adik juga masih kecil. Ngurus nenek lagi stroke juga. Jadi banyak banget hal-hal yang aku kerjain gitu. Ada satu game namanya Clash Royale. Itu lagi trending. Aku gak ikutin mainin game itu. Karena aku gak suka. Jadi idealis. Aku tetap main game yang aku suka. Di saat itu bukan game mobile juga. Game nostalgia. Game nostalgia. Game lama. Game PS2. Ya, karena aku punya apa ya, ngeliat ke depannya lumayan jauh ya di saat itu. Karena waktu bocil aku ke rental pasti ada abang-abang mainin game itu belakangnya bocil. Karena game itu cukup susah. Jadi bocil cuma bisa nonton abang-abang di rental yang jago gitu kayak, wih seru ya gitu. Setiap rental pasti ada. The game itself itu dari perusahaan Capcom. Developernya Clover Studio, sayangnya udah bangkrut ya, ganti ke Platinum Games. Dan nama gamenya adalah God Hand. Tangan Dewa. Jadi gamenya itu rilis di 2006. Sekitar 2006 ya. Gamenya Capcom yang pembuatnya Resident Evil juga. Resident Evil 4 yang apa namanya di tahun yang sama kan rilis ya. Shinji Mikami sebagai salah satu kreator dari game God Hand tersebut. Game itu aku mainin cuma 1.000-2.000 yang nonton sampai akhirnya di part 14. Berarti udah 14 video tuh. Iya. Di part 14 itu dari yang nonton kayak cuma 1.000 kadang gak nyampe 1.000, di part 14 tiba-tiba 14.000 yang nonton. 14.000 tiba-tiba. Channel 10.000 subscriber, 14.000 yang nonton, berarti kan engagementnya 140%. Kaget. Kenapa nih? Apakah ini ngebug YouTube? Ternyata enggak, banyak viewer baru masuk ke recommended video dan nungguin video episode selanjutnya. YouTuber-YouTuber yang lain tuh udah pada naik tuh di game Clash Royale, ada yang main game ini, main game. Aku tetap di God Hand stay gitu. Ya, karena aku idealis pengen namatin ini gitu. Part selanjutnya 20.000, 30.000 sampai finalnya, final part tamat, gamenya tamat. Aku lagi sekolah, aku kan karena malam yang ngedit, paginya sekolah, aku sering tidur tuh waktu istirahat kan, tidur di sekolah. Temenku bangunin, temenku ngebangunin, kan video lu masuk trending 2 juta yang nonton. Kan sering dibully ya dulu ya, YouTuber ya biasa lah ya, bocah-bocah sekolah kan mereka selalu ngebully orang yang extraordinary kan, karena mereka normis kan, itu hal yang biasa gitu. Yang bener gue lagi tidur, jangan suka bercandain gue lah, gak lucu gitu kan. Bangunin
Beneran lu cek aja sendiri kata temanku gitu. Pas aku cek, ya kan, aku buka 2 juta yang nonton. 2 juta yang nonton. Tangan getar kayak. Subscriber dari 10.000, 40.000. 10.000, 40.000, udah 10.000 ke 40.000 ya. Karena kan kita nggak lihat kan, maksudnya aku schedulein untuk upload jam 10 pagi, 10 ya kan? pagi. Iya. Jam 10 pagi, videonya 2 juta. Cepet nonton. Juga ya. Dan disitulah awal dengan terus naik sampai sekarang. Nah. Thank you God Hand. Dan sedihnya tuh God Hand tuh perusahaannya bangkrut Om. Oh. Jadi di saat itu ada salah satu media review, asal review aja gitu. Karena gamenya sebenarnya tuh udah advance at that time. Gamenya tuh udah ahead at that time. Kalau sekarang itu komunitasnya tuh gede banget bahkan. Karena gamenya itu bener-bener sebenarnya tuh bagus gitu. Tapi di saat itu kayak orang belum siap dengan game kayak gitu. Karena susah gamenya. Di review 3 sama salah satu media game IGN. Ya IGN maka review selalu begitu. Dan akhirnya karena review yang jelek, salesnya juga jelek, perusahaannya cabut. Capcom ngelupain game itu, Clover Studio ganti jadi Platinum Games, dan akhirnya udah gak ada God Hand 2, gak ada God Hand remake. Gitu ya, Karena saking ramainya komunitasnya, di 2019 si IGN itu bikin klarifikasi kalau yang di saat itu review God Hand 3/10 itu bukan orang yang bertanggung jawab dan bukan gamer, dan mereka udah keluar juga dari perusahaan kita. Cuci tangan IGN karena dibully kan. Iya. IGN seorang media yang mereview game kita nih God Hand 3 gitu. Jadi dibully gitu. Dia sampai bikin klarifikasi ceritanya. Terus pindah ganti game dong. Ya, kan udah tamat. Udah tamat. Itu udah berapa subscriber tuh? Pas ganti game tuh 70.000 subscribernya. 70.000 lagi naik terus lah pokoknya. Karena kan videonya 2 juta sampai 3 juta. Sekarang yang nonton udah 6,4 kan. Yang God Hand tamat itu. Kira di sekolah lagi pada FOMO main Mobile Legends. Coba main dong di YouTube lu gitu. Dulu kan masih bingung ya. Dulu kan main game di PC gitu. Gimana cara monitoring game HP ke PC gitu. Ya dulu akhirnya masih pakai screen recorder dari Android. Ngelag banget sih. Kayak main deh Mobile Legends. Di Mobile Legends gak naik dulu awalnya, kayak masih gedean video God Hand-ku gitu. Masih kecil, gak ada yang gak sebesar, belum besar banget lah Mobile Legends. Tapi karena hal baru kan, MOBA di HP gitu. Kan sempet viral gitu. Akhirnya ya udah cobain main. Dalam hati kayak apa ini Alucard kayak Dante Devil May Cry campur Nero kan masih kayak plagiat banget kalau dulu kan gitu. Bruno ini kayak Neymar gitu. Jadi iseng aja main. Wih seru juga ya. Dulu main akhirnya main sama adekku, main gede naik kan jarang tuh kakak adik main game bareng kan. Sampai akhirnya lagi di toilet pakai anduk di kepala ngeliat kaca, kayak Sultan, bikin konten Sultan game aja apa ya gitu, idenya dari situ. Lagi di toilet mandi gitu, rambutnya basah kan, ya udah dilipitin anduk, pas ngeliat kaca, kayak Sultan ya, bikin Sultan game belum ada kali ya, maksudnya kayak bikin gimmick suatu karakter persona yang Sultan game gitu. Nah, dari situ lah bikin Sultan. Belum ada kata-kata Sultan belum dulu. Ada tuh kayaknya zaman ini. Sultan bahasa, raja ya, sama kayak raja. Masuk raja game, akhirnya bikin Sultan pakai anduk. Viral, rame deh. Dan gamenya masih Mobile Legends. Belum Free Fire tuh. Belum, Free Fire belum ada, itu 2000 berapa? 2016. Sultan pertama kali 2017. Free Fire itu setelah Sultan itu baru Free Fire muncul. Baru pindah ke Free Fire tuh. Pindah Free Fire di 2018. Ya, terus bisa melejit sampai belasan, ini gimana? Juta subscriber. Ya aku replikat apa yang aku udah lakukan di Mobile Legends, Sultan Mobile Legends jadi Sultan Free Fire gitu. Karena game Free Fire ini kan benar-benar berpotensi di saat itu kan. Yang laku di Indonesia ya rata-rata gitu ya, gamenya di semua HP bisa. Iya, di semua HP bisa, yang enteng. Karena semua orang punya smartphone, tapi gak semua orang punya PC kan. Betul. Gak semua orang punya konsol. Jadi kenapa game-game AAA itu lebih tersegmen dibanding game HP? Karena semua orang punya HP, mereka tinggal download. Apalagi HP-nya kentang, bisa main game Free Fire yang memang di saat itu butuh speknya hanya kecil gitu. Jadi akhirnya pindah ke Free Fire, aku replikat konten, aku bikin short movie, aku bikin sketsa, terus
Sempat bikin giveaway sama Om Diarkom juga ya kan. Iya. Karena kan di saat itu ya Covid lah, kita mau bagi-bagi rencananya kan gitu. Bagi-bagi ke orang yang memang lagi membutuhkan di rumah. Maybe mereka jadi YouTuber juga, bisa jadi penghasilan juga kan. Dan itu memang niatnya buat ke subscriber doang gitu. Dan lewat dari situ sampai akhirnya bikin short movie. Bikin short movie itu gede banget. Jadi kayak aku tuh gak mau cuma dipandang sebagai YouTuber yang main game doang kan. Aku mau bikin something yang memang berkualitas, bukan duduk di depan kamera doang gitu. Jelas bisa bikin konten yang berarti lah. Bikin konten yang berarti, kayak bikin ada yang trending juga, bikin short movie dari Free Fire lagi collab sama apa, bikin short movie ini gitu. Dan akhirnya sampai mentoknya karena aku di saat itu nyari angka ya. Tapi salahku mungkin gak bisa upgrade komunitas, gak bisa kayak benar-benar mendekati mereka itu sebagai komunitas gitu. Cuma hanya viewer yang memang mereka follow aku karena gamenya. Tapi memang ada beberapa yang follow karena aku, tapi ada beberapa juga dari gamenya gitu. Dan mentok di 15 juta, aku udah mulai mau, udah cukup nih angkanya gitu. Aku udah kayak saatnya menggapai komunitas with smaller number gitu. Tapi lebih kayak, karena jujur aku gak suka main Free Fire. Gitu. Aku gak jago-jago main game gitu, itu. Ya? Aku main game banyak game sebenarnya. Tapi justru rame kan terakhir itu yang Free Fire kan. Betul, tapi plus minus. Plus minus. Ya plusnya angka dapat. Minusnya aku dianggap cuma YouTuber Free Fire doang. Yang which is the right, the right answer itu aku main banyak game gitu loh. Bukan hanya game mobile doang. Gitu. Jadi benar-benar bukan passionku. Makanya dulu gak pernah live stream yang sampai lama. Nah ngomongin live stream nih. Udah pernah berapa lama main game? Pernah main game nonstop berapa lama? 16 jam kayaknya. 16 jam ya? 16 jam. Kenapa ya gamers-gamers ini kok pada kuat ya main game? Karena kan apa lupa, saking asiknya lupa waktu ya? Makan, mandi. Makan tetap. Iya. Mandi ya enggak ya? Mandi kan udah duluan. Udah duluan kan. Mandi, baru langsung main game. Itu enggak, mata enggak, Enggak sih. Kayak soalnya kalau aku main game, aku langsung kayak berasa di dalam game ya. Contoh kayak game Wukong. Aku live streaming 11 jam, ini pas kelar streaming juga aku masih main. 11 jam ini gimana? Kan mentoknya di YouTube 12 jam. Iya. Harusnya kalau bisa lebih gitu. Iya. Kemarin ya inilah kalau aku udah main game yang aku passion Om. Iya. Bedanya. Oke, berarti sekarang main game apa nih yang saat ini berarti pasti Wukong ya? Wukong udah tamat. Cuma 4 hari aku tamatin. 4 hari tamat, saya baru mainin intronya doang. Stage 1 kayaknya ya. Bagus banget soalnya gamenya, suka banget. Itu kayak pure art banget. Karena ini perusahaan baru kan. Harusnya perusahaan indie, tapi dia gamenya sebagus ini. Dan dalam 3 hari 10 juta kopi. Dengan modal $350 juta untuk produce gamenya. Dalam 3 hari dia bisa dapat 10 juta kopi, itu udah $650 juta. Dan nutupin tuh. Bukan nutup lagi, sampai di Cina kan bikin libur dan cuti untuk para karyawan untuk mencoba game Black Myth Wukong kan. Keren banget menurutku, ini kayak bagus lah, dan gak ada agenda-agenda walk-nya juga. Seneng sih, jadi makanya benar-benar happy gitu main game Wukong ini gitu. Karena kalau sebagai gamer sih ada game baru pasti semangat sih. Pasti semangat. Ngulik-nguliknya nih, wah gila keren banget. Saya sih cuma terkesima sama ininya aja, grafisnya, keren ya segala macam. Udah mainin sebentar, ya udah deh. Ya apa beda sih pasti cara iya. Kalau kita kan ngeliat game dari story-nya itu lebih dalam ya, kayak kita masuk ke dalam gamenya. Dan karena aku udah gak main game yang orang suka lagi, aku sekarang main game yang aku suka. Mulai aku start untuk rebranding gitu. Tapi jujur aku lebih senang sih, kayak mungkin angkanya udah gak besar dulu Om. Tapi angka yang besar itu bukan berarti berkualitas juga sih sebenarnya. Berkualitas dalam tanda kutip mereka itu willing to do something gitu. Do lebih lah, do more gitu. Mereka itu ya nonton aja. Karena mungkin di saat itu kan aku cuma ngasih mereka itu konten yang komunikasinya tuh satu pihak, satu jalur aja gitu. Kayak contoh video kan gak mungkin 2
channel kan. Iya. Kalau dengan ada live streaming bisa 2 channel gitu komunikasinya gitu, 2 arah. Betul. Dan with smaller number komunitasnya semakin kuat, kayak aku berasa kayak aku jualan something lebih gampang laku dulu. Waktu viewsku 1 juta dan lain-lain itu jualan sesuatu juga susah malah susah, karena ya mereka hanya follow untuk kontenku. Iya, mereka bukan follow untuk tahu lebih banyak dan lebih dekat untuk sama aku gitu. Oke, baru ngerti ya. Views gede itu belum tentu impact ke kitanya terlalu enggak. Bahkan yang viewsnya enggak seberapa tapi impactnya lebih ini ya. Betul. Oke, stronger community itu gitu lebih bagus dibandingkan mass market community. Sebenarnya bukan community, kayak mass market followers. Mereka gampang untuk kayak ya udah nonton yang lain gitu. Iya. Jadi yang lebih smaller ini karena kita mungkin dari akunya juga passion dan mainin game yang aku suka, berasa mereka juga cocok denganku gitu. Karena kalau di Free Fire kan ya awalnya seneng-seneng aja, cuma kalau udah 2.400 video Free Fire sih udah nggak seneng lagi ya. Oh gitu ya, ada 2.400 video. Total video 2.400 Om. Waduh, gila. Itu udah bukan main game lagi. Udah bukan main game lagi itu ya. Gila, berarti berapa tuh? Sehari bisa 1-2 video kali ya. Satu hari 1 video. Satu hari 1 video. Pernah gitu. Nyoba 1 hari 2 video 3 bulan gak kuat lah. Hasilnya kurang ya. Berarti setahun udah 300-an, berarti 2.400 tuh berapa tuh? Itu dia. Oke, jadi sebenarnya kita sebagai atau gamers apa sih, kita harus konstan dalam terus membuat game, mencoba-coba game baru atau gimana tuh Dilan, supaya kita tuh bisa menjadi gamers yang sukses gitu? Kalau sekarang sih yang menurut aku ya harus selalu mencoba game baru sih. Harus mencoba game baru. Karena orang kepo dengan first impression. Dari orang-orang tersebut. Kalau misalnya hanya mencoba game yang lagi trending doang, contohnya kamu masuk ke suatu komunitas game yang lagi gede, yang memang udah besar namanya, itu justru susah karena semua orang bakal pikir kayak punya pikiran seperti itu. Soalnya banyak sekarang YouTuber tuh banyak banget. Gitu banyak banget. Beda di zamanku dulu mungkin masih bisa dihitung jari gitu. Yang mungkin unik-unik. Sekarang yang unik kurang unik ya. Dong kurang, harus ekstra. Oh gitu ya. Iya. Sekarang tuh guys nih ya, ada trik dari Dilan nih, unik aja kurang. Harus ada lagi, harus ada lagi bumbunya gitu loh. Ini menarik nih. Ada banyak, ada 3. Ada 3. Mau ditonton sama orang antara lu jago banget, lu orang ditonton pasti. Gak jago tapi lucu banget. Ya yang ketiga anak artis. Oh iya. Ya memang udah ada basicnya dari awal. Bapaknya terkenal atau mungkin dia saudaranya terkenal. Iya. Ya udah pasti ada yang follow. Kalau misalnya literally nobody dari nol, ya harus grinding. Jago gak? Harus jago gak? Lucu gak? Atau maybe ada karakter yang kuat. Tapi yang sekarang dilihat dari Padang pasti personal branding. Bukan game yang lu mainin itu apa, bukan seperti apa ya. Orang jago pun sekarang ada personal branding semua. Ya contoh semua pro player sekarang akhirnya jadi YouTuber karena personal brandingnya bagus. Oh gitu. Jadi makin banyak ini YouTubernya. Iya, jadi gimana cara kita ya yang udah lama, yang memang bukan rising star lagi nih. Kita udah star yang memang berusaha tetap terang nih. Jangan sampai kayak Pluto gitu hilang dari planet kan. Ya udah keep eksis aja gitu. Eksistensi kita harus ada dengan upload setiap hari gitu. Kalau misalnya viewers turun, ini saran juga ya. Mungkin ini aku udah pernah rasain berkali-kali dan punya temen juga kayak gitu ya. Ada suatu YouTuber yang biasa rame viewsnya. Ketika views dia turun, dia gak berani upload lagi. Oh iya? Karena dia bakal kelihatan turun. Jadi sampai gak mau upload video lagi gitu. Itu salah banget, makin mati. Salah sih. Kalau viewsnya turun, ya berarti tandanya kualitas videomu yang harus dinaikin. Iya, betul. Dan harus rebranding juga. Kenapa gitu? Wondering why. Lihat research juga, mereka pada nonton apa sekarang. Kenapa gak nonton kamu lagi? Apakah kamu membosankan? Kalau misalnya lu aja gak nonton video lu sendiri, apalagi orang lain gitu kan. Kita aja males ya nonton video kita sendiri, apalagi orang lain. Iya, nah itu gitu. Kuncinya tuh.
lihat gitu. Kayak kita jualan makanan, kita coba dulu makanannya baru jual ke orang. Lu aja nggak mau coba makanan lu sendiri, nggak mau makan, lu berharap orang lain mau beli makanan kan gitu. Aku simple sih, kayak YouTube itu kayak usaha juga kan menurut aku gitu. Kalau sekarang ya karena aku udah mulai lakukan apa yang aku passion with smaller number, tapi komentarnya asik gitu. Komentarnya itu kayak ya nggak out of topic. Kalau dulu itu penting waktu angka gede out of topic. Oh banyak gitu. Ya pasti out of topicnya. Yang mau banggain orang tua like gitu. Ya mungkin anak kecil yang nggak ada masalah. Ya, semoga kan mereka anak kecil kan, kita semua pernah jadi anak kecil. Iya. Terus pertama kali dapat AdSense kapan tuh? Terus perasaannya gimana, Dylan? Tahun kedua itu 1,6 juta. Tahun kedua 1,6 juta. Oh AdSense-nya? AdSense-nya. Bukan subscribernya ya? Bukan. Waktu subscriber. Yang dari Gaten itu. Karena kan AdSense itu baru kita bisa 1,2. 1,6 total. $120 something. Karena kan baru bisa dicairin kan kalau udah nyampe $100 kan AdSense. Iya betul. I see. Itu langsung kayak ngasih jajan adek, ngasih makan lucu-lucuan. Gaya bener ya. Kan penghasilan pertama ceritanya. Terus dapat sponsor pertama juga nggak jauh tuh dari AdSense itu. Iya gitu ya. Dylan pernah main Overwatch tuh nggak atau Valorant? Main. Main ya? Main. Itu mainnya gimana sih caranya? Kalau saya main kok cepat mati ya? Kayaknya itu apa sih triknya? Baru main nih ya saya, baru mau jalan, baru mau ngintip. Lah kok mati ya? Itu cara gimana sih main game itu tuh, Valorant sama Overwatch itu? Kayak udah susah deh. Udah lewat udah lewat masa saya. Saya juga nggak jago-jago banget kalau gitu FPS. Ya? Memang harus fast-paced kan. Itu kan benar-benar skill base ya. Aim, game sense semua. Karena kalau aku dulu main kompetitifnya tuh di CS. CSGO. Ke Valorant cocok makanya. Nah, sekarang pun aku udah gak kuat kalau kelamaan. Gak kuat ya. Main satu game udah. Iya. Aku sekarang lebih enjoy MOBA malah. Kayak MOBA ya. MOBA kan lebih kayak strategi main kita gitu kan. Kalau FPS itu capek banget. Kayak keren dah buat pro player FPS yang masih kuat. Gitu ya. Iya. Game sense-nya apa? Kayak aku sekarang udah perasa udah gak terlalu suka FPS lagi makanya. Udah beda ya? Zaman atau beda umur? Aku masih 24 tahun ini. Cuma udah mungkin udah pusing aja makanya. Iya. Karena memang lebih suka sekarang tuh gamenya tuh MMORPG. Oke. MMORPG yang bisa mungkin spend di gamenya. Karena itu kan MMORPG game pertama yang aku dapat uang juga kan. Yang kedua MOBA gitu. Lo kan menyandang gelar sebagai gamers nih. Pernah nggak lo nih ikutin acara tanding game senasional atau bahkan tingkat internasional? Atau ikutan kayak e-sport gitu? Pernah di MMORPG aku sempat juara 1 Odin Cup. Gamenya apa ya? Ragnarok Origin. Ragnarok Origin. Oke. Juara itu 1 lawan di Thailand. Lawan Thailand. Oh ya? Hadiahnya gimana? Hadiahnya ya piala dan in-game. Piala dan in-game. Ya biasa lah. Tapi ada hadiah di luar itu sebenarnya. Gitu karena ya? kan memang kebetulan aku partnership juga sama Ragnarok Origin gitu. Tapi memang itu game MMORPG, game top up. Oke, top up. Tapi kalau kita ngomong ya iyalah game pay to win, enggak juga. Karena kalau misalnya kita top up, musuhnya juga top up, itu kan jadi skill. Jadi musuhnya top up banyak juga, kita top up banyak juga nih. Jadi kan setara nih. Ujung-ujungnya skill dan strategi. Ujung-ujungnya skill, benar juga sih. Jadi itu MMORPG Odin Cup aku juara 1 di Thailand, ngalahin Thailand. Muka-muka penontonnya itu bete semua. Orang kita kalahin. Gimana nih kalah sama Indonesia ya? Itu seru sih. Seru ya. Sekarang masih ikutan nama e-sport gak? Atau udah sendiri aja sekarang? Aku gak pernah ikut e-sport. Gak pernah ikut ya? Gak pernah. Tanding-tanding gitu udah gak pernah lagi ya? Aku memang bukan pro player. Oh bukan pro player ya? Aku lebih ke gamer aja. Ke gamers aja ya? Gamer yang banyak. Game, hardcore gamer, bukan profesional gamer. Beda. Kalau profesional gamer, they only focus on one game. Mereka benar-benar gak boleh main game lain. Mereka hanya satu game aja, karantina, untuk benar-benar ngedalamin satu game. Aku gak kuat, aku gak bisa kayak gitu. So hardcore gamer itu banyak main game dan dalamin semua. Memang untuk enjoy. Tujuannya, bukan untuk dipertandingkan. Cuma kalau untuk dipertandingkan mungkin masih bisa. Karena hardcore gamer biasa skillnya juga above average lah. Tapi mungkin untuk fun match. Kalau profesional tuh udah di luar
level kita lah, udah gigi banget lah mereka. Karena mereka kan satu fokus game-nya, satu fokus aja. Jadi kayak kerjaan gitu. Udah luar kepala lah. Iya. Tuh. Dylan suka main game PC, mobile atau konsol sekarang? Sekarang PC sebenarnya. PC ya masih ya. Kenapa nggak game konsol atau game mobile? Mobile mungkin kurang detail atau kurang kompleks. Salah satu grafik entusias juga sih. Oh, salah satu grafik entusias. Makanya aku senang banget kalau misalnya aku lagi mainin game mobile yang ada PC kliennya juga gitu. Jadi cross platform. Contoh kayak Genshin Impact bisa main di PC dengan grafik voice lebih bagus banget. Game yang aku lagi mainin Nitro sekarang game mobile tapi ada di PC juga. PC-nya tuh bukan emulator tapi PC client. So we can play 4K, 120 FPS. 120 fps kan mantep kan gitu. Iya. Jadi kayak masih suka grafik entusias. Kenapa nggak suka konsol? Sebenarnya suka-suka aja sih. Tapi nggak ada bedanya sama PC. Nggak ada bedanya ya. Mungkin mainnya beda. Yang satu pakai gamepad, yang satu pakai keyboard. Enggak, aku pakai gamepad juga. Oh, pakai gamepad juga. Aku pakai Xbox Elite controller. Oke. Yang memang dari dia punya vibration juga udah advance sama kayak DualSense-nya PS5. Oke, ini menarik nih. Lo lebih enak pakai gamepad apa keyboard? Apa mouse? Tergantung gamenya. Kalau gamenya. misalnya gamenya MOBA ya otomatis keyboard dan mouse. Kalau memang gamenya itu game seperti Wukong, stick dong. Stick ya. Tekken stick. Tekken stick ya. Aku main Tekken combat juga. Oh gitu ya. Udah lumayan tinggi. Mortal Kombat masih ada gak sih? Masih ya. Mortal Kombat 1 sekarang namanya. Kok balik lagi 1? Nah kan cerita di akhir Mortal Kombat 11 Aftermath, dunianya kan sudah hancur kan? Hancur. Liu Kang jadi dewa. Itu di reset. Universe-nya jadi dari awal lagi. Jadi pintar juga si siapa namanya NetherRealm Studio. NetherRealm Studio itu dia udah kehabisan ide mungkin ya dari Mortal Kombat 11 akhirnya jadi multiverse, udah mengikuti Marvel. Dia reboot universe-nya jadi Mortal Kombat 1 tapi dengan story yang baru. Jadi fresh. Rebootnya gitu. I see. Karakter apa yang suka di Mortal Kombat? Sub-Zero. Bihan. For the Lin Kuei. Nah gitu. Karena aku lebih suka Bihan itu dia memang villain tapi dia bener-bener real Sub-Zero menurutku. Karena kan kalau di story wise Sub-Zero ada banyak kan. Iya. Bihan mati jadi Noob Saibot. Dan abis itu yang lanjutin Sub-Zero adalah Kuai Liang. Kuai Liang jadi baik Sub-Zero-nya. Nah kalau di Mortal Kombat 1 Kuai Liang itu Scorpion. Anzo Hasashi itu bukan Scorpion tapi belum diceritain sih. Tapi Bihan tuh keren. Aku suka Bihan. Mortal Kombat. Baru denger ada Mortal Kombat 1 itu baru apa lama sih? Baru setahun. I see. Bagus kok tapi. Bagus ya? Bagus. Dylan kan suka main game PC nih. Pernah dengar gak namanya handheld gaming PC? Kayak ada Asus. Pernah dong. Aku ada tapi gak pernah dibuka. Gak pernah dibuka. Nah itu menarik gak? Menurut Dylan ada plus minusnya gak sih dari sebuah handheld gaming PC? Contoh kayak Asus ROG Ally kan. Dengan Razer sama Razer Steam Deck. Iya. Ya ada dong plusnya. Plusnya ya kita punya PC yang bisa dibawa kemana-mana gitu. Dan mungkin main gamenya gak bisa se-hardcore di PC. Karena dia kan masih lebih lemah lah. Pasti lah portable gitu. Tapi jadi bisa ya main game portable kayak zaman PSP gitu. Tapi gamenya game PS5, PS4. Dulu kan kita selalu mimpi ya. Kita pakai PSP kan. Aku dulu kan hadiah sunat tuh PSP. Karena mau beli PS4 gak mampu. Pengen dulu tuh kayak ini PSP kenapa gamenya tuh berasa bocil aja itu masih bocilnya ngerasa kayak ini kenapa light semua ya kayak bener-bener ini judul yang sama yang di PS4 tapi kenapa yang di sini light gitu. Itu kan dulu kayak pengennya tuh game PS4 ada di PSP juga karena kan menu wise-nya mirip. Nah ini bisa direalisasikan dengan portable PC seperti Steam Deck atau ROG Ally ini gitu. Cuma memang grafiknya gak bisa rata kanan kan. Gak bisa rata kanan ya. Untuk aku sih tapi aku gak suka. Gak suka ya. Karena kecil layarnya. Iya sih kecil. Tapi kan misalkan buat lagi jalan-jalan lagi di luar masih bisa. Atau nggak fun ya main game pas lagi di luar itu nggak fun ya? Main game tuh harus depan PC yang proper gitu. Yang proper ya. Kalau mau main game yang memang pure di mobile ya udah main game di HP aja. Iya. Tapi kalau misalnya ke depannya semakin bagus nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah ya. Oh berarti masih ada kendala ya. Ternyata para gamers belum terlalu menyukai nih. Nggak semua lah. Kalau aku kan mungkin. Kalau yang lain masih banyak yang suka kok. Masa sih? Iya dengan portable. Gitu ya.
I see. Aku muak dengan portable sebenarnya semenjak Switch aja sih. Itu Nintendo Switch literally kayak mereka dia punya prosesor tuh sama HP zaman sekarang yang kentang aja kayaknya HP kentang lebih menang gitu. Iya. Loading lama banget. Iya benar. Kayak mereka coba menjual fitur dari yang sticknya aja gitu. Iya. Terakhir main Zelda burik banget grafiknya. Aku sampai kesel loh main di emulator akhirnya pakai Yuzu. Oh, gitu udah ya. ditutup lagi sekarang Nintendo. Iya ilegal sih memang. Cuma kan maksudnya Zelda tuh game bagus banget. Iya. Di Nintendo Switch cuma 15 FPS yang bener aja. FPS. Monster Hunter Rise. Iya. Nintendo eksklusif kan awalnya. Iya, sampai iya. akhirnya rilis di PC. Aku main Monster Hunter Rise itu 380 jam. Akhirnya aku main di PC lagi 300 jam. Untuk menikmati 4K 120 FPS-nya. Karena di Nintendo Switch lagi bunuh monster 15 FPS. Itu tersiksa banget. Tersiksa banget. Waduh. Come on Nintendo, ayolah bikin Nintendo 2 lah, Nintendo Switch 2. Malah kemarin udah seneng ada Nintendo Bar OLED cuma ganti layar. Prosesor sama, VGA sama. Ya. Aduh, parah banget. Mungkin price nih yang ini harga kali yang ditekan nih. Kita ngomongin harga, Asus saya bisa bikin LI gitu. Cuma kan mereka bukan Nintendo gitu, mereka cuma main game Steam. Iya. Yang which is game Steam ya apa eksklusif mending main di PC sekalian kalau aku gitu mikirnya. Iya. Oke, Dilan, ini gue liat kok dari kemarin dulu kok pakai smartphone-nya iPhone nih. Kenapa nggak Android? Kan Android juga banyak yang bagus-bagus. Ada Fold. Pakai dua-dua aja sih aku. Pakai dua-duanya ya? Iya. Aku di rumah pakai dari driver untuk main game Asus ROG 8 dibanding iPhone aku lebih suka main game oke, berarti pakai Asus ROG 8 buat main game-gamenya mobile ya. Kan tapi iPhone lebih pro player pada pakai iPhone? Enggak juga sih sebenarnya tergantung kebiasaan. iPhone emang buat kerja aja sih. Buat kerja aja ya. Lebih enak aja dari menunya itu memang buat kerja buat gitu. Kerja, ya. Lebih nyaman buat dari driver kerjaan. Kalau misalnya dari driver gaming aku di rumah pakai Asus. Pertama gitu yang paling enak dan yang paling bikin enak iPhone tuh kalau kita pakai screen capture Elgato, ini kan coloknya di sini kalau di iPhone. Oke. Gangguin tangan. Kalau si Asus tuh ada di bawah. Oh iya di bawah. Iya. Asus kontak lagi nanti ya. Tapi pro player banyak kan pakai iPhone tuh kalau saya lihat. Karena kalau si pro player tuh biasa iPhone itu memang dia udah terlalu biasa dengan main di iPhone, jadi udah nggak bisa ganti device. Itu ngaruh. Kalau ya? memang untuk kebutuhan konten. Oke. Iya. Oke. Ini banget lah. I see. Dilan, kamu tuh berapa bersaudara sih? 3. Aku adekku yang kedua cewek beda 6 tahun. Berarti kamu Dilan paling gede dong? Paling gede. 2 lagi cewek-cewek? Cewek-cewek. Oke, beda itu ngikutin jejak Dilan enggak? Enggak. Gaming enggak? Oh tapi suka main game. Oh suka main game. Ya, cuma ya tapi gak harus lah mereka jadi YouTuber juga gitu. Gitu sesuai mereka aja. Mau kuliah gitu ya? Ya. Yang kedua Dilan kan kuliah berantakan. Kuliah aku. Sebulan. Oh gitu ya, sebulan. Mencoba. Ya, tapi kan di saat itu belum ada editor kan 2 juta subscriber aku kuliah. Terus kuliahnya juga pagi, aku jadi nggak upload video gitu. Aduh, aku pikir ini channelku bahaya nih gitu kayak gini terus ya. Aku decide keluar, tapi kan aku bertanggung jawab aku keluar kuliah channelku langsung bisa 15 juta. Aku fokus dengan kerjaanku dan hasilnya lebih worth it. Tapi dibilang nanti mau kuliah lagi atau enggak mungkin bakal ambil kursus sih paling. Jadi kayak kuliah online gitu ya. Kalau kuliah online itu masih ngejar apa tuh kuliah online? Mau ngejar statusnya pas apanya? Enggak sih, lebih mau belajar aja sih untuk public speaking, English speaking yang mungkin lebih fluent ya mungkin ya, lebih ke yang memang nanti nextnya kayak apa? Ya yang bakal kepake lah di dunia bisnis karena kan aku mulai bisnis juga bukan di YouTube doang sekarang gitu. Nah menurut Dilan nih perpetaan sosmed sekarang seperti apa nih? Ada YouTube, Instagram, TikTok dari segi dunia gaming masih marak gak sih? Dunia gaming sih sebenarnya nggak pernah mati ya. Nggak pernah mati. Nggak akan pernah mati ya. Selalu ada game baru. Oh iya ya karena game selalu baru-baru ya. Every month, every day, there's always a new game. Di 2025 pun nanti bakalan tahun gaming yang sangat meledak pastinya. Gitu dimana GTA 6 keluar, semua orang yang gak gaming juga jadi gaming. Oh gitu Otomatis. GTA 6 tuh aku bisa bilang dia kayak Bitcoinnya game lah. Bitcoin gitu kayak Bitcoin naik, semua koin naik. Kalau ini kayak GTA keluar, GTA rame, semua game itu jadi ikutan rame. Jadi kayak hype-nya game tuh gede gitu. Dan jangan lupa di 2020 COVID, orang yang gak pernah main game jadi main game. Iya. Karena kan mereka
bingung mau ngapain, nonton Netflix sama main game kan. Jadi generasi gamer ini semakin besar. Kalau kita lihat dari Game of the Year, setiap tahunnya viewsnya tuh selalu naik. Gitu ya? Iya. Okay. GOTY tahun 2018 tuh yang nonton berapa juta. GOTY tahun 2023 kemarin yang nonton lebih banyak. Gitu ya? Iya. Jadi populasi gamer malah nambah karena COVID kemarin. Jadi banyak gamer baru yang memang ini main game seru juga ya ternyata gitu. Time killer, stress relief pastinya. Dan kayak nonton film tapi lebih advance sih. Karena asal Om tahu sekarang kan artis udah mulai diajak collab sama game AAA. Iya, betul. Dan budget-budgetnya itu sangat lebih besar dibanding film. Karena kan game itu lebih susah, lebih advance juga kan. Film 2 jam, game tuh bisa 40 jam. Jadi story deep-nya tuh lebih dapet gitu. Oh gitu ya. Dari cutscene dan lain-lain itu kan udah kayak film yang lebih advance. Film yang bisa kamu atur sendiri gerakannya dan pilihannya seperti apa. Apalagi game zaman sekarang, apapun pilihan kamu itu yang akan menjadi resultnya kan. Ending ada banyak, true ending, bad ending, sad ending. Itu yang bikin menarik dari game AAA. Jadi kayak nonton film tapi you can control the movie. You becoming the director itself and play the games. Oke, berarti dunia gaming akan terus tetap ramai dan berkembang ya. Betul. Karena banyaknya game-game baru berdatangan juga ya. Betul. I see. Sebenarnya di dunia teknologi juga sama sih. Kayaknya hampir seminggu atau itu pasti ada lah. aja. Gak mungkin mati lah teknologi lah. Mungkin otomotif juga sama kali ya. Sama ya. Tapi otomotif lebih agak lama aja. Lebih agak lama lah ya. Iya sih. Ya ujung-ujungnya apa namanya facelift. Iya facelift. Iya kan. Otomotif gitu. Iya facelift. All new. Tapi mobil listrik sekarang kayaknya ada yang baru, ya. Gitu ya. Oh enggak, kalau misalnya mobil listrik mungkin ya. Mobil listrik mungkin new things kan. Iya, new things. Iya. Ada ini gitu. Iya. Tapi tadi ngomongin sosial media ya, ya untuk sosial media kan ada TikTok, ada TikTok, YouTube, Instagram. Saran untuk konten kreator baru yang gaming sih ya di TikTok. Untuk di gaming TikTok malah ya. Sama di YouTube, tapi YouTube-nya shorts. Itu video pendek. Tapi gimana main game, nunjukin game kalau videonya pendek? Ya, tapi memang itu yang lagi terjadi karena banyak YouTuber baru sekarang di YouTube Shorts itu naik. Jadi algoritmnya itu algoritma YouTube Shorts tapi. Jadi algoritma yang memang YouTube buat untuk YouTube Shorts itu sangat besar. Contoh, ada satu YouTuber ini tiba-tiba seminggu 200.000 subscriber karena dia live Shorts. Jadi mirip kayak TikTok. Sosial medianya yang memberikan penonton itu kamu, bukan orang yang nyari kamu gitu. Kan gampang banget kan kayak dia bukan siapa-siapa tapi tiba-tiba bikin konten TikTok besar langsung viral. Iya. Kan itu sering terjadi di TikTok kan. Iya betul. Sama kayak di YouTube Shorts juga. Belum dikenal banyak orang tapi kamu bisa nyari subscriber gampang dengan live YouTube Shorts. Jadi live YouTube Shorts itu dia tidak vertikal. Dia tidak horizontal, dia portrait. Ya vertikal. Iya. Itu kalau di HP bagus, tapi kalau di PC dan di TV kan sampah banget kita nontonnya. Ya kan? Iya. Tapi sayangnya itu yang lagi rame justru. Kalau lagi rame ya. Penonton baru dan YouTuber berarti baru. lebih ke live-nya ya. Soalnya kalau bikin video pendek kan apa yang mau dikasih lihat ya. Ada, biasanya video pendek 5 tips untuk mendapatkan ini. Pertama, kamu lebih kayak gitu, bukan gameplay kalau YouTube. Bukan gameplaynya. Bukan, gak mungkin. Atau momen lawan bos. Waduh mati. Ya apalagi gitu momen full videonya. Jangan lupa ditonton di sini ya. Biasa kalau YouTube Shorts kayak gitu formulanya. Tapi kalau yang live, itu dia live-nya tuh kayak live IG. Facecam di atas, bawahnya gameplay. Sayangnya kalau game AAA jadi burik banget kong. Kayak kan jadi kecil di stretch kan. Kayak Wukong udah gambar sebagus itu jadi kecil banget. Cuma ya itu cara untuk mendapatkan views-nya. Karena si YouTube itu sendiri lagi membesarkan Meta Shorts ini. Tapi ternyata bukan membesarkan. Memang Shorts ini masih sedikit usernya, kreatornya. Jadi pilihannya mereka masih sedikit kayak zaman dulu lagi. Makanya bisa misalnya satu YouTuber ini live Shorts, gak ada lagi nih yang saingin. Gak ada yang lagi. Mereka nonton satu. Masih sedikit nih ya. Tapi kalau udah gak live Shorts, gak ada yang nonton. Jadi live Shorts 100.000 nih yang nonton. Abis kelar live replay 100.000, gede banget bukan? Tapi gak ada aktif komen di bawahnya. Karena di menu Shorts itu cuma bisa live chat doang. Mereka kan kalau udah gak peduli tinggal swipe. Ulang lagi. Itu jeleknya. Kalau YouTube yang asli, yang bukan Shorts itu kan mereka udah di tab itu terus. Ada recommended video yang lain kadang ada kita juga lagi. Nah jadi si YouTube Shorts ini
membuat kreator-kreator baru tuh gampang naiknya. Tapi pas dia mencoba untuk tidak YouTube Shorts lagi, benar-benar gak ada yang nonton. Beda analitik sih Om soalnya. Beda analitik ya. Beda pasar juga. I see. Dengar-dengar Dilan lagi bikin agensi nih. Wih, cerita dong nih gimana baru, nih? Baru, iya. Siapa tahu kan kita bisa jadi ikut meramaikan agensinya Dilan boleh nih. Boleh dong ya. Karena kan aku sering di luar layar juga kan, di belakang layar lah, bukan di dalam layar doang. Bukan di depan layar doang, sorry. Di dalam layar. Jadi memory card. Dan aku juga sudah menjadi talent dari salah satu perusahaan tuh 5 tahun gitu. Dan seringnya sih memang aku bisa manage banyak hal ya dari segi konten. Even aku pernah megang talent juga gitu. Ya even diriku ya aku anggap diriku adalah talent gitu. Oh iya. Jadi aku yang create video untuk diriku sendiri, aku yang di depan layar juga, aku yang memang ngomong ke klien juga gitu. Jadi I think kayaknya banyak YouTuber yang memang yang kecil-kecil ya lebih tepatnya, mereka tuh takut untuk bisa kerja sama gitu sama suatu brand besar yang mungkin kan takut karena apa? Nggak ngerti bahasa Inggris gitu, nggak bisa balas gitu kan. Simple things kayak gitu. Iya kan ada yang kayak gitu kan kadang. Tapi ada juga yang kayak mungkin sering kerja sama brand, tapi dari ini langsung kayak strike aja gitu. Tapi untuk kontennya dia tidak bisa produce sendiri gitu. Nah, ada ya kayak gitu konten kreator seperti itu? Maksudnya gini, dari klien itu pengen video yang besar, yang kualitasnya bagus, tapi konten kreator ini belum punya tim gitu. Karena si konten kreator kecil kan. Udah aku bisa provide timnya. Aku yang bikinin story lainnya gitu loh. Benar. Aku yang bikinin brief semua buat dia. Ini kalau misalnya dia butuh bantuan kita untuk kayak perihal kamera dan tim juga, kita bisa provide juga gitu untuk tim manajemenku. I see. Menarik tuh. Udah jalan agensinya? Udah jalan. Udah jalan ya? Udah jalan. Alhamdulillah udah mulai dari bulan lalu. Tahun lalu ya? Udah lumayan banyak. Karena kita non eksklusif sistemnya kan. Jadi kita nggak bikin mereka terikat. Kalau misalnya mereka ada kerjaan bukan dari kita juga, ya kita nggak akan ada masalah gitu. Nggak eksklusif soalnya. Iya. Gitu. Iyalah, jangan terlalu mengikat begitu juga ya. Jadi soalnya meribetkan diri sendiri juga kayaknya. Aku juga kan konten kreator. Aku tahu rasanya diikat gimana. Gak enak dong. Jadi makanya aku selalu propose tuh konten kreator. Aku tahu semua kamu punya keresahan. Iya, udah ngerti. Kita sama-sama di dunia ini bareng. Jadi aku gak bikin perusahaan yang memang di dalam keresahan kamu gitu. Kalau misalnya mau ya udah kita bisa bareng, nanti aku bantuin gitu loh. Dari hal-hal yang mungkin kamu butuh bantuan gitu. Jadi ya bisa bantu aja sih, sama-sama bantu. Temen-temen juga bisa masuk. Kalau misalnya ada suatu brand juga mau kerja sama kita juga, kita bakalan jembatanin, bukan sekedar jembatanin. Seperti agensi kayak jembatan ini cuma kayak jubir doang gitu dari klien ke konten kreatornya, bis konten kreator ke klien enggak. Kita jadi benar-benar jembatanin kayak oke, nanti kita bikinin briefnya, ini konten kreatornya nanti aku yang supervise juga gitu loh untuk kontennya seperti apa. Terus habis itu aku review kliennya mau seperti apa, jadi enak. Aku mau bikin kayak gitu karena kan aku sering lumayan kerja sama beberapa agensi juga kan. Kayak ya aku yang suruh bikin brief sendiri, bla itu kan harusnya tugas agensinya yang bantuin bikin brief ya untuk konten kreatornya gitu. Iya menarik sih. Ya nanti kalau ada campaign teknologi bisa kali ya kita. Boleh dong. Boleh dong ya. Itu. Oke, kayaknya udah banyak banget ya bahasan yang kita. Ke depan rencana gimana nih Dilan? Masih dengan content creator as a gamers atau mau beralih apa gitu misalnya? Aku game sih. Masih game ya. Tapi lebih kayak game itu sebagai ya udah memang udah pasti ada gitu. Udah pasti ada. Tapi bukan berarti kayak channelku yang pure main game doang. Tapi nantinya di Dilan Pros ini bakal banyak konten edukasi juga. Konten-konten ngobrol juga. Yang memang mungkin lebih kayak every audience can watch. Even they are not a gamer. Karena kalau game doang kan yang normis yang main game mereka gak mau nonton. Kalau misalnya yang konten kita jual dan konten kita bikin itu bukan game, kan semua orang bisa nonton kita, jadi bisa lebih wide kan untuk nge-create engagementnya gitu. I see. Kamu bikin short movie lagi sih nanti. Oh gitu. Lagi nyari ide susah bikin short movie. Iya.
Oke, iya sih harus bikin ceritanya kayak gimana gitu ya. I see. Oke. Dan rajinin live hampir setiap hari kan sekarang. Live sekarang hampir tiap hari. Emang enjoy aja sih live seru. Aja ya. Soalnya aku gak live juga, aku main game kan di rumah. Iya memang. Daripada main game gak di live-in, mendingan di live-in sekalian ya. gitu kan. Iya. Kayaknya kita juga ya kalau nge-review kita di live-in aja nih. Nanti ntar spoiler dong videonya. Oh iya gak bisa, beda dunia gitu. Bisa aja tapi live-nya member only. Oh iya member only ya. Jadi eksklusif mereka bisa nonton. Ngomong-ngomong member nih kira-kira bener bisa mendapatkan sesuatu yang benar-benar berasa gak sih dari member YouTube gitu? Lumayan sih. Lumayan. YouTube ya. Stiker gitu ya? Atau ada iuran buat ngelihat khusus konten-konten ini hanya bisa untuk member gitu? Emang ada ya? Bisa. Member semaniak itu? Maksudnya? Member bisa mau bayar untuk demi melihat konten-konten spesial dari kreatornya. Nah itu gunanya live stream member itu jadi bisa kelihatan chatnya itu warna hijau. Oh. Jadi kalau yang gak member tuh aku nyebutnya Jetsu putih ya. Putih soalnya putih. Jetsu putih gedik. Iya. Warnanya putih kan chatnya. Kalau dia member dia hijau gitu. Dia juga Mbak. bisa akses emot-emot yang aku buat eksklusif. Okay. Beserta kalau di channelku membership itu bisa mabar. Bisa aku sering baca chatnya kan gampang, warnanya hijau ya, enak dibaca dibanding putih. Iya, putih. Susah banget. Nah kadang juga aku kasih konten eksklusif sebelum aku upload publik, member bisa nonton duluan. Dan bisa dapat eksklusif role di Discord juga. Oh, I see. Itu aja sih sebenarnya, ya sama aja lah semua penonton, gak ada yang spesial. Cuma ya karena dia udah bayar lebih, bukan hanya bayar dengan waktu, tapi mereka mengeluarkan uang juga ya. I appreciate what they do lah gitu loh. Jadi take and give aja sih. Kalau untuk kayak maniaknya member atau gimana, enggak lah, mereka memang join member karena mereka suka aja sih. Mereka enjoy aja nontonku dan pengen di notice lebih aja. Itu yang bagus sih. Gitu ya. Nah tadi kan Dylan udah bilang nih kalau menjadi mau konten kreator nih, pertama kita harus jadi unik dan ada plusnya lagi nih, apa? Nah terus kemudian kita main coba di short video, misalkan di TikTok atau apa, ambil yang live ya seperti itu. Nah kira-kira dari Dylan ada masukan terakhir gak nih buat mereka-mereka yang pengen emang benar-benar jadi konten kreator baru, selain yang tadi Dylan bilang, ada apa ya, prinsip apa sih yang mesti dipegang teguh gitu, misalkan harus jeli banget atau harus santai aja ngerjainnya atau gimana? Jangan mikirin duit sih. Jangan mikirin duit, nah itu kalau dari awal mikirin duit nanti kecewa, setahun paling exit. Nah ini penting nih guys, saya juga setuju sih kalau kita mau mengerjakan sesuatu nih konten kreator, apapun sih sebenarnya. Bukan konten kreator aja ya. Apapun ya. Kalau usaha langsung mikirin di tahun pertama cuan dalam balik modal sih, usahanya udah pasti bangkrut. Iya jadi maksudku kayak sebenarnya mirip aja kayak buka usaha sih dia. Tapi ini usaha tentang dirimu sendiri. It's all about yourself kan. Jadi kamu gak mau pakai facecam atau mungkin pakai karakter lain ya itu beda lagi. Kamu membesarkan suatu karakter branding gitu. Kalau ini kan branding kamu sendiri. Kalau misalnya kamu pakai facecam dan pakai kamera yang memang nge-show kamu punya muka, ya kamu harus siap untuk konsisten. Karena sekarang YouTuber itu banyak. Dan dari awal ya udah memang do with your passion sih. Kalau dari awal udah konsisten dan passion melakukannya sebagai hobi dan happy, duit bonus datang sendiri duit nanti. Bonus lah ya. Iya. Pokoknya selama kita bagus atau apapun, duit pasti ngikutin lah ya. Dulu waktu awal mulai itu saya kan gak ada, gak banyak lah gitu. Tapi mimpi untuk dapat duit dari situ aja gak berani. Karena memang aku lakuin sungguh-sungguh karena aku suka gitu. Aku suka nontonin videoku sendiri. Nah, aku selalu mikir gini, kalau aku terhibur nonton videoku sendiri yang aku edit. Apa kayak orang lain? Ya mungkin relatif, ada yang gak suka juga. Tapi kan harusnya mostly suka dong gitu. Aku ngeliatnya gitu. Dan jangan ngedown kalau dibully gitu. Kayak awal-awal kan pasti video gak langsung bagus. Emang aku langsung bagus. Kalau langsung bagus berarti udah ada timnya dari awal. Itu beda lagi. Kalau yang dari nol semua pasti video awal tuh jelek. Dan pasti dibully. Ya dari bulian itu jadiin kritik aja. Dan diterima dan menjadi feedback untuk kita sendiri. Nanti kedepannya harus jadi lebih baik. Kalau misalnya dibully dikit langsung kayak ngedown agak susah ya. Karena nanti bakalan jadi gak fokus bikinnya. Betul. Menarik ini.
Oke, Dylan kayaknya udah cukup banyak nih kita ngobrol ya. Udah lama juga gak ngobrol. Iya udah ngobrol. Nanti kita kayaknya harus jalan-jalan lagi nih kemana kita bareng. Boleh dong. Oke, thank you Dylan, sukses terus ke depannya. Jangan lupa sama kita gitu ya. Oke guys, demikian video podcast bersama Dylan. Kita tunggu tamu-tamu berikut yang lain. Oke, bye-bye.